Shalom, selamat pagi, salam berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita kembali lagi untuk beribadah bersama. Walaupun masih online, tapi tetap kita ingin memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami kembali lagi ada di tengah-tengah tempat ini, tempat ibadah ini ya Tuhan. Dan dimanapun berada ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih setiap hal yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami dalam setiap hal dalam hidup kami ya Tuhan. Baik kesehatan, kekuatan dan perlindungan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih-lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami akan masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau urapi kami anak-anak-Mu Tuhan, agar apa yang kami persembahkan merupakan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ku ingin bersyukur Tuhan atas setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ku ingin menaikkan syukur kami ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Kuasa-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada awal, pertengahan dan akhirnya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Ku ingin bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa, karena Engkau beri kami kesehatan, kekuatan dan perlindungan yang luar biasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan apa yang kami akan persembahkan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukurku padamu ya Tuhan, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala
padamu Tuhan. Karena hanya di hadapanmu, di hadiratmu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, benar Tuhan. Segala pujian, syukurku naikkan hanya di dalam namamu saja Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Amin, amin, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap hati memuji Tuhan. Amin, 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 amin. Segala puji syukur bagimu, tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau layak disembah, kau layak ditinggikan. Oh Yesus, naikkan syukurmu, naikkan ucapan terima kasihmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan. Kemuliaan hanya bagimu. Kau Allah yang layak disembah Tuhan, karena hanya namamu, Tuhan yang maha kudus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan ucapan terima kasihmu. Karena hanya Yesus yang layak ditinggikan, dimuliakan, dan layak disembah. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Karena kebaikan Tuhan
besar kasih karunia-Mu saat ini Tuhan. Kebaikan-Mu yang tiada duanya, yang tidak ada satupun mengalahkannya. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Allah yang hidup, memiliki Engkau Allah bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Menjadikan kami anak-anak-Mu yang kuat. Menjadikan anak-anak-Mu yang benar-benar saat ini sungguh berterima kasih terhadap Kau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih-lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Dan pada saatnya Tuhan, pada minggu pertama di bulan Agustus ini Tuhan, Kau juga memberikan haleluya, haleluya yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami ya Bapa. Dan tiba saat sekarang ya Bapa, kami ingin lebih-lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin. Terpujilah Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Karena Yesus ada di setiap tempat dan ada di hati kita semuanya. Amin saudara. Karena Dia ada Allah yang dahsyat. Haleluya. Dialah perlindungan, dialah kekuatan, dialah keselamatan buat kita semuanya.
Sungguh besar pelindungan-Mu Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu. Sungguh besar kekuatan dan keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa untuk memulai kita mendengarkan firman yang akan Tuhan berikan, Tuhan sampaikan dalam setiap hidup kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Perlindungan, kekuatan, keselamatan. Itu sesuatu yang Tuhan selalu berikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau beri kami Tuhan kekuatan untuk kami tetap melayani Engkau. Untuk tetap kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan, Kau akan memberikan kami mahkota kehidupan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak akan pernah ku sesali Tuhan mengiring Engkau ya Bapa. Tak akan pernah ku sesali, benar Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Benar Tuhan, Kau akan memberikan kami mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami tetap mau mengiringi Engkau Tuhan. Aku sesali mengiring Kau Tuhan. Benar sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi Kau Tuhan. Selalu mau mengiring Engkau Tuhan. Janji-Mu yang tetap Tuhan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Ku tetap setia Tuhan, karena hanya Engkau-lah Allah, karena Engkau hanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh,
ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa. Saat sekarang ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami boleh berkonsentrasi penuh di dalam kami mendengarkan kebenaran-Mu. Karena kami membutuhkan Engkau, membutuhkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit ini. Kami hanya mau pegang Engkau sampai selama-lamanya. Karena hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini dan Engkaulah yang memiliki hidup kami. Urapi hamba-Mu, biar Engkau sendiri yang pakai dia, bubuhkan setiap kata-kata dan kalimat pada mulut bibirnya. Kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu. Dan hanya kebenaran itulah yang boleh disampaikannya. Dan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Ya, tidak usah dengerin berita-berita yang melemahkan iman kita, yang menggoncangkan kita. Tetapi kita mau tetap menjaga prokes dengan baik, menjaga imun tubuh kita dengan baik, saudara berkarya dengan baik, membatasi juga untuk tidak keluar kalau tidak benar-benar perlu. Pasti Tuhan akan campur tangan di dalam hidup kita semua. Ya, pagi ini coba kita akan membaca sebuah perikop yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 4, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini sangat sering kita baca, kita dengar. Di dalam ayat perikop ini diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya yang sedang melintasi danau Galilea. Disebut juga danau Genesaret, danau Tiberias, sama saja namanya, dan danau itu adalah danau dengan panjang 20,8 kilometer, lebar 11,2 kilometer, dalamnya 45,7 meter. Tetapi dari pantai danau itu ada 207,3 meter di bawah permukaan laut. Berarti ada di dataran rendah dan dikelilingi oleh bukit-bukit. Kalau saudara yang pernah ke Israel pasti tahu danau itu anginnya memang besar. Dan terlebih sampai hari ini kadang-kadang taufan pun bisa datang. Dan itu yang membuat murid-murid menjadi ketakutan pada waktu itu. Padahal mereka adalah nelayan-nelayan
yang sudah terlatih untuk berlayar di danau itu. Pekerjaan mereka dulunya, sebagian besar murid-murid Yesus, beberapa kan mereka adalah nelayan. Mereka adalah nelayan yang handal. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka adalah nelayan. Tetapi pada waktu tofan melanda, saat itu ketika mereka sedang menyeberang, mereka tidak bisa apa-apa. Karena terlalu kuat tofan itu, mereka sudah tidak bisa berbuat apapun. Sehingga akhirnya mereka membangunkan Yesus dan berkata, Yesus, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Nah, ini satu pertanyaan yang sangat tidak masuk akal. Dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi tetap masih meragukan akan apa yang ada di dalam kehidupan Yesus. Dia adalah seorang anak Allah yang luar biasa. Tetapi coba kita akan terus melihat terlebih dahulu. Dan kita tahu bahwa saat itu memang keadaan benar-benar mencekam mereka. Sekalipun mereka pintar berlaut, berlayar, tetapi tetap mereka sudah kewalahan. Di samping mereka sudah capek mengikuti gurunya sepanjang hari. Karena waktu itu hari sudah sore, sudah petang. Maka mereka kecapean juga mungkin. Dan mereka putus asa. Mereka takut bahwa mereka nanti takut mati, takut binasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tofan, badai bisa terjadi dengan mendadak di dalam hidup kita. Kita enggak berlayar di laut, kita ada di dunia ini. Tetapi ternyata kadang-kadang Tuhan izinkan badai itu datang, bukan? Di dalam kehidupan kita, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Saya kalau mendengar ada jemaat yang terpapar, mereka telepon, mereka WA, saya sedih memang. Tapi mereka sudah menjaga, tapi ternyata kena juga. Ya udah mau apa lagi, tapi bersyukur mereka sembuh, mereka isoman saja. Ada 1-2 yang memang harus dirawat di rumah sakit dan ada yang meninggal juga. Tetapi kita tahu bahwa umur hidup kita di tangan Tuhan. Kalau kita melihat sekeliling kita, orang-orang yang terkenal, orang-orang kaya, konglomerat, orang-orang yang punya kedudukan, mereka meninggal karena COVID. Kita nggak bisa tahu kurang apa mereka. Mereka pasti menjaga prokes dengan baik. Mereka pasti menjaga imun tubuh mereka dengan baik. Tapi Tuhan izinkan mereka meninggal dunia. Ada yang sampai dibawa dengan pesawat pribadi ke Singapura, tidak boleh masuk, sampai mengurus sampai ke RRC, ke kedutaan sana. Akhirnya bisa masuk, tapi juga enggak tertolong. Tragis, hidup ini tragis. Mungkin enggak kena COVID, tetapi saudara merasakankah bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita itu bukan perjalanan yang mudah. Kalau orang-orang bisa tertimpa badai dan angin ribut, lebih-lebih kita orang Kristen. Saya enggak nakut-nakutin, tapi kenyataannya sebagai murid Kristus, kita harus siap menghadapi badai yang pasti akan datang. Entah itu penyakit, entah itu kesulitan, entah itu penderitaan, entah itu disalah ngerti orang, entah itu difitnah orang, entah itu kita tidak cocok dengan orang, dan kita harus memendam, kita harus belajar untuk mengampuni, dan kita berusaha untuk tetap menjaga hubungan yang baik. Tidak mudah hidup sebagai orang percaya,
Semakin saya mendalami akan kebenaran firman Tuhan, semakin saya belajar kebenaran dan ingin hidup di dalam kebenaran itu, semakin sulit di dalam perjalanan hidup ini untuk kita dapat menembusnya, melewatinya. Tetapi saudara, jangan takut kalau saya berkata demikian. Memang Tuhan tidak pernah membuat kita merasa nyaman di dunia ini. Karena dunia ini bukan rumah kita. Karena dunia ini hanya tempat kita menumpang. Dunia ini tempat kita untuk kita diproses oleh Tuhan. Agar supaya kita layak untuk masuk di dalam kerajaannya bersama-sama dengan Dia. Dan itulah yang menjadi sukacita di dalam hidup saya. Semakin banyak tantangan, bersyukurlah. Semakin banyak badai yang saudara hadapi, bersyukurlah. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kepada kita. Di dalam video call hari Kamis yang lalu kepada pengurus kaum wanita, saya katakan tentang pencobaan yang juga hari Kamis merupakan renungan pagi. Pencobaan itu pasti ada. Bersyukur, dikatakan berbahagialah apabila kamu ada di dalam pencobaan. Karena Rasul Petrus berkata, pencobaan itu mendatangkan ketekunan. Dan ketekunan itu mendatangkan tahan uji. Akhirnya kita boleh lulus sempurna. Maka dari itu kuat. Justru kalau kita nyaman-nyaman ya di dunia ini, tidak ada masalah dalam keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Tanyalah pada diri kita masing-masing. Emang aku ini sudah koper kenan belum Tuhan? Kok aku tidak pernah mengalami masalah di dalam hidup ini? Justru masalah itulah yang menggembleng kita untuk menyempurnakan kita, menyucikan kita. Supaya kita boleh ada di dalam keadaan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, kita jangan menyerah dengan apapun yang kita harus hadapi. Baik tekanan, baik ujian, baik penderitaan, baik badai, gelombang, angin ribut, dalam bentuk apapun. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap bertahan. Dan kita percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau murid-murid waktu itu panik, dia berkata, "Guru, mengapa engkau tidak peduli? Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Apakah Tuhan itu tidak peduli, saudara? Coba kita renungkan di dalam hidup kita. Apakah Tuhan itu tidak peduli dalam hidup kita? Sehingga tidak jarang orang-orang yang berkata Kristen, kalau ada pencobaan, ada masalah atau kesulitan, selalu berkata, "Tuhan, kenapa ya aku kok ngalami gini? Aku kan dah setia, aku kan dah memberi perpuluhan, aku kan dah berbuat ini dan itu." Saudara, ketahuilah, Tuhan itu yang tahu persis akan keberadaan kita. Jangan kita berkata kita sudah melakukan hal-hal yang menurut kita dalam tanda kutip benar, tetapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Sebab kekristenan di dalam ibadah kita bukan sekedar kita bisa beribadah setiap minggu, ibadah online, bahkan tiap hari saudara bisa dengar ibadah online di mana-mana juga. Saudara buka YouTube aja udah nemu, mau pendeta siapapun, model apapun saudara bisa ambil. Tetapi saya kasih tahu, kalau dengar khotbah, jangan yang meninabobokan saudara untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani di dalam dunia ini. Itu akan membuat saudara merasa nyaman di dunia. Dan lupa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini orang Jawa cuma bilang mampir ngombe. Cuman sebentar, seketika. Tidak ada 1 menit orang minum itu. Cuman sebentar minum. Ya 1 menit lah, paling banyak, paling lama 5 menit kalau orangnya lama. Ya kan, tidak mungkin kan minum sampai lama. Nah, demikian juga Rasul Yakobus berkata, hidup ini seperti uap. Cuman sebentar kelihatan, kemudian kena angin udah hilang.
tidak tahu kemana. Nah, itulah kehidupan kita. Cuman sebentar. Maka dari itu jangan kita senang kalau kita merasa diberkati oleh Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, aku mau beribadah biar aku diberkati. Oh, diberkati firman sudah pasti. Tetapi jangan kita mengharapkan berkat-berkat jasmani. Apalagi banyak orang Kristen berkata, kalau aku memberikan persembahan, aku nanti akan dibalas Tuhan berkali-kali lipat, berpuluh kali lipat, 100 kali lipat. Saudara jangan salah mengartikan akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak pernah berkata, kalau kita memberikan persembahan akan dibalas. Kita memberikan persembahan itu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah begitu luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita diberkati, kita harus menolong orang lain. Kita harus membantu pelayanan gereja. Jangan berkata, oh gereja lagi ibadah online ini tidak ada kebutuhan. Kebutuhannya banyak, kita tetap membantu orang-orang yang kekurangan. Membantu orang-orang sekalipun bukan jemaat. Kalau mereka minta tolong, masa kita tolak. Kita tetap membantu mereka. Kita tetap berpartisipasi kepada mereka. Kita tetap menolong mereka, sebab mereka juga sesama. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita harus mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan tidak berkata, kasihilah orang Kristen. Tidak, tetapi sesama. Kalau saudara merasa tetangga saudara, orang-orang yang saudara kenal, itu sesama bukan. Kalau mereka perlu, bantu, dukung mereka. Tidak salah, justru itu indah di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kita kalau berbuat baik, jangan pernah menunggu supaya dapat imbalan. Kalau kita seperti itu, di sana kita akan tidak dapat upah, saudara. Bukankah kita di sini menabur benih? Menabur benih itu kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mendapat upahnya bukan di dunia ini, tetapi nanti di kekekalan itu. Nah, maka dari itu, ayo kita belajar mempedulikan kepada sesama kita. Karena sesama itu juga umat ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi. Nah, saudara, kita jangan pernah menyaksikan akan kasih dan perhatian Tuhan dalam hidup kita. Kalau murid-murid waktu itu berkata, Tuhan engkau kok enggak peduli kalau kita binasa. Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Apapun Tuhan pedulikan di dalam hidup kita. Saya merasakan di dalam kehidupan saya yang sudah semakin bertambah umur ini, saya rasa bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Kalau saya bisa berdiri saat ini pun kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Beberapa hari yang lalu kaki saya sakit banget. Si Eli tahu tuh. Saya bilang, Li sakit banget, kamu siap ya? Iya, tapi setelah itu makin hari baik. Besoknya sakit lagi. Aduh, memang ada masalah HNP ya. Jadi kadang-kadang merasa enggak enak, sakit. Buat gerak, buat bangun aja. Tetapi saya bersyukur hari-hari hidup saya itu benar-benar diatur oleh Tuhan. Benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Sampai detik ini saya tetap merasakan bahwa kalau saya bisa ada seperti ini, semua hanya oleh karena kemuliaannya. Hanya karena kemurahannya di dalam hidup saya ini. Ya. Saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang ada di dalam kesulitan, di dalam masalah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengeluh. Hadapi dengan sukacita. Kalau saudara sakit, perlu ke dokter, enggak apa-apa, enggak salah.
Sebab kita kan awam, nggak ngerti harus diapain, harus memberi obat apa. Maka dari itu, saudara jaga kesehatan dengan baik. Tetapi setiap kali kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita seperti murid-murid kala itu, ketakutan, sehingga Tuhan menegur. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Orang yang takut itu adalah orang yang tidak sempurna kasihnya. Itu kata Rasul Yohanes. Maka dari itu, di dalam kehidupan kekristenan, jangan ada rasa takut menghadapi masalah, kesulitan apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup ini. Sebab Tuhan selalu peduli kepada kita, dan itu sangat cukup bagi kita. Apapun saya percaya, lagi kekurangan, lagi nggak ada makanan, lagi apapun, lagi masalah-masalah yang silih berganti, nggak usah takut. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan itu pelihara kita. Seperti beberapa waktu lalu Pak Eli berkata, burung aja dipelihara, bunga bakung aja dihiasi begitu indah. Apalagi kita sebagai biji mata Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Asal kita menempatkan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Rindu untuk setiap saat dapat menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada salahnya kita terus berusaha, tetapi tetap semua itu di dalam tangan Tuhan. Saudaraku, kita harus benar percaya. Apakah saudara lupa bahwa kasih Tuhan itu begitu besar di dalam hidup kita? Karya ilahi itu sungguh sangat luar biasa. Dia yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia rela meninggalkan kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia yang sama dengan kita. Bahkan dikatakan menjadi manusia yang hina karena dia lahir sebagai anak orang miskin. Dia hidup tidak mempunyai tempat tinggal karena dia berkata, burung ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka dari itu, kalau kita sekarang ini kekurangan, Yesus lebih sengsara lagi. Itulah keteladanan yang harus kita tiru. Dia tidak pernah mengeluh sampai akhirnya karena harus menanggung dosa saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Yang pada pagi ini kita akan bersama-sama memperingati akan kematiannya, dengan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Itu bukti kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Jangan pernah berkata kalau Tuhan tidak peduli. Seluruh hidupnya sudah diberikan kepada kita. Apa kebutuhan kita di dunia ini? Tuhan pasti akan cukupkan kita. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Itu janji Tuhan di dalam hidup kita. Maka dari itu percaya terus. Jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah ragu-ragu akan kasih Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau tetap setia di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir. Kita jangan bertanya kapan akan berakhir. Lewati hari lepas hari. Pasti Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk dapat melewati hari-hari hidup ini. Dan kita percaya satu kali kalau sudah waktunya pandemi ini juga pasti akan berakhir. Untuk itu kita mau siapkan hati kita pada saat ini bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus agar kekuatan Tuhan tetap terus mengalir di dalam setiap hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita.
Sebuah pujian akan menghantar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku datang pada salibnya. Di sana kita boleh mendapat pengampunan dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara-saudara di rumah sudah mempersiapkan roti dan anggur. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami jangan takut menghadapi segala hal yang terjadi di dunia ini. Bahkan apapun yang juga terjadi di dalam hidup kami. Karena hidup kami milik-Mu, Tuhan. Kalau Engkau sudah menebus kami dengan harga yang mahal, tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah. Itu bukti kasih yang tidak dapat kami sangsikan. Jangan kami menyangsikan kasih-Mu, Tuhan. Jangan kami khawatir akan kehidupan kami, sebab hidup kami di tangan Tuhan. Kami mau tetap setia kepada-Mu. Kami mau tetap mengasihi Engkau apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Tuhan, tilik semua jemaat-Mu, kuatkan mereka. Kalau ada yang sakit atau mungkin ada yang terpapar dengan COVID ini, kuatkan hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Bahkan hidup mati kami di dalam tangan-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang akan meneduhkan kehidupan kami, supaya kami tetap dapat berkonsentrasi penuh kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih dan Engkau berkati akan perjamuan kudus ini. Roti yang menunjuk kepada tubuh-Mu, anggur yang menunjuk kepada darah-Mu. Kiranya Engkau kuduskan dan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur itu. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sekarang kita angkat cawan anggur kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diserahkan oleh darahku, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengagungkan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kasih setia-Mu, segala berkat pemeliharaan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Glory hanya bagi-Mu, sembah sujudku hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih setiap kali kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengingat, merenungkan kasih-Mu yang tanpa batas itu. Terima kasih untuk kepedulian-Mu di dalam hidup kami, sekalipun Engkau izinkan kami mengalami bermacam-macam kesulitan, penderitaan, penyakit, dan masalah yang terus ada. Tetapi kami tetap percaya, tetap mengaku
bahwa Engkau peduli kepada kami. Kasih-Mu sangat besar dalam hidup kami, dan itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat ini. Berkati jemaat-Mu, mereka yang ada di rumah, mereka ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, ada yang di dalam pergumulan. Kuatkan terus mereka, supaya mereka tetap memandang kepada-Mu, tidak melihat kesulitan mereka, tetapi hati mereka tetap berpaut kepada-Mu. Sebab yang terbaik itulah yang Engkau izinkan terjadi di dalam setiap hidup kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, sekalipun kami harus menghadapi banyak tantangan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap ada bersama dengan kami, dan itu cukup bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap acara yang dilangsungkan di tempat ini. Berkati Tuhan, berkati untuk presiden kami. Kuatkan mereka, kuatkan dia bersama jajarannya. Berikan hikmat yang berlimpah-limpah. Bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau tetap ada menyertai pelayanan yang hamba-Mu ini lakukan untuk boleh memperhatikan bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Tolong untuk setiap instansi yang terkait, supaya mereka boleh membantu setiap program yang Bapak Presiden sudah tentukan. Terima kasih Bapak. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati juga setiap mereka yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan sekarang kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus nyata dan limpah di dalam setiap kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.